Salam Salam. kemenangan. Salam sadar. sadar Indonesia. Ya. Salam kemenangan. Pak. Jadi banyak salam di Indonesia ya. Salam di mana-mana ya. Kita amin. Ya. Kalau Pak KC ini sudah jadi pemenang ini. Ya, harus jadi pemenang. Semuanya harus jadi pemenang. Amin. Haleluya. Iya. Ya. Oke, teman-teman, ini Pak Muhammad Kece akan berbagi dengan kita. Beliau akan menceritakan bagaimana sampai beliau berangkat ke Mekah, apa yang mendasari beliau sampai kepengen untuk pergi ke Mekah dan melakukan kegiatan haji. Nah, kemudian Pak Kece akan menceritakan juga pengalaman beliau selama di Mekah seperti apa saja, supaya teman-teman yang belum ke sana tahu, dan yang mau ke sana supaya paling tidak oh begini rupanya di sana. Nah, itulah yang akan dibagikan, yang akan di-share bagi kita supaya kita bisa mendapatkan berkat lewat pengalaman beliau. Oke, Pak Kece, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak, apa yang mendasari Bapak sampai Bapak kepengen menggebu-gebu waktu itu pergi ke Mekah? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manumbulu. Semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di room ini, tidak lupa saya mengucapkan salam kehormatan Islam Selasa 27 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba-Mu ini menyaksikan pengalaman pribadi sebelum saya ke Mekah dan setelah pulang dari Mekah, dan sampai saya percaya Yesus adalah Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang mendengarkan, yang menonton channel Pak Yusuf Manumbulu, simak selanjutnya. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang belum mengenal. Saya perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Kosman dan panggilannya Haji Muhammad Kece. Saya dulu seorang Islam yang taat karena saya dilahirkan seorang ibu yang beragama Islam. Bapak saya seorang kiai, pendakwah di masjid. Saya belajar ilmu di pesantren. Pesantrennya saya bocorkan, Nurul Huda. Iya, tapi Huda di mana nggak saya sebutkan. Nah, saya menggebu-gebu ingin ke Mekah dulu. Karena ketika saya sholat, yang terbayang dalam pikiran saya adalah gambar Ka'bah. Ya, gambar Ka'bah yang terbayang dalam pikiran saya ketika Allahu Akbar takbiratul ihram itu, yang dibayangkan dalam hati imajinasi saya waktu itu Ka'bah. Karena saya belajar di pesantren, mengikuti kitab kuning ini, semacam ini. Di sini diajarkan bahwa rukun Islam nomor 5 adalah hajian. Nah, di sini. Ya. Rukun Islam nomor 5 adalah hajian.
Jadi saya begitu keluar dari pesantren sangat rindu ingin ke Mekah. Saya asli dari Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 93 saya berangkat ke Arab. Begitu saya, sebentar. Sebelum saya ke Mekah, keluar dari pesantren, saya menjadi ustadz di masjid Jami. Di situ saya naikin khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, Idul Adha. Itu rutin saya ngajari ibu-ibu ngaji, pengajian, bapak-bapak pengajian, mingguan, bulanan, tahunan, rutin. Memimpin orang supaya rajin sholat, itu dulu. Singkat cerita, tahun 97 saya berangkat ke Arab. Begitu datang di Arab, wah saya sedih, terharu. Saya mengalami Ka'bah sampai Mekah. Nah itu, Ka'bah yang di belakang saya itu Ka'bah batu hitam, itu Hajar Aswad. Nah ini di dalam Ka'bah ini ada di tengah Masjidil Haram. Singkat cerita datang di Ka'bah, langsung saya doa. Tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu kelilingi batu hitam itu. Ya. Suaranya ini Pak, suaranya kresek-kresek Pak, kayak suara robot. Waduh, ini. Dicabut dulu Pak, cabut dulu mic-nya Pak, baru dipasang lagi Pak. Cabut dulu. Belum Pak, belum, masih kayak robot suaranya. Belum Pak, belum. Cabut dulu Pak. Udah cabut. Halo. Bisa Pak? Coba dicabut dulu Pak. Udah cabut Pak. Ini kalau kayak gini saya mesti keluar dulu nih. Coba keluar dulu Pak, baru masuk lagi. Ya, jadi sabar ya teman-teman, karena ini kita lagi ada gangguan teknis. Mic di tempat Pak KC agak terganggu ya. Kurang bisa bening suaranya, jadi kayak robot, kayak kresek-kresek gitu. Ya kita berharap segera bisa diatasi agar tayangan ini bisa mencerahkan, menjelaskan kepada banyak orang tentang perjalanan iman dari Bapak Haji Muhammad KC selama dia di pesantren menjadi ustadz dan mendidik, menjadi guru, mengajar ya tentunya ya, mengajar ilmu-ilmu agama, dan dengan hasrat, kerinduan yang begitu kuat, kerinduan yang begitu besar untuk pergi berhaji atau menunaikan rukun Islam ya. Dan tentunya kalau seseorang pergi berhaji itu harus dengan kerinduan yang besar. Karena melakukan pergi haji itu membutuhkan banyak hal. Yang pertama biaya dan juga waktu, itu sesuatu yang harus di-prepare dengan baik dan diatur dengan benar. Ya, karena pergi berhaji itu kan membutuhkan waktu mungkin kurang lebih 1 bulan. Terus juga biaya yang tidak sedikit. Nah, ditambah pula membutuhkan dukungan kesehatan yang cukup. Karena perjalanan di padang gurun itu bukan perjalanan yang mudah, teman-teman. Kalau seandainya seorang yang mau pergi berhaji, tidak dibekali dengan keinginan yang kuat, tidak dibekali dengan hasrat yang tinggi, maka
tentu saya pikir pergi berhaji ini mungkin tidak dilakukan. Tapi kalau seperti kayak teman-teman yang sudah pergi haji dan seperti kayak Pak Kaceh, ini tentunya punya hasrat yang sangat besar. Nah, inilah yang kami ingin bagikan kepada teman-teman agar paling tidak bisa sharing pengalaman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman banyak juga nih yang belum pergi berhaji atau mungkin sedang daftar atau mungkin sedang antri ya. Nah, kalau seandainya sudah mendengarkan pengalaman dari orang yang sudah pernah pergi ke sana, ini akan menambahkan nilai value ya, nilai tambah buat seseorang yang akan pergi berhaji agar ya pada saat melakukan itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi kalau kita melakukan itu tanpa ada pengalaman dari orang lain yang sudah melakukannya, maka akan sedikit hal yang ya mungkin kita bisa pahami ya. Nah, kalau kita menerima pengalaman, penjelasan dari orang lain, maka itu kan sesuatu yang lebih mudah, lebih baik. Oke, Pak Kaceh sudah bisa dengar saya? Pak, tes suara Pak? Iya, bisa. Bisa Ya, jelas. oke. Nah, Ya, ini jadi ya. ya. Baik Pak, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa pergi haji itu kan tidak mudah ya. Di samping butuh dompet tebal, kesehatan yang prima, butuh waktu yang cukup panjang karena 1 bulanan, dan juga butuh kesehatan yang mendukung karena kan di padang gurun ya. Jadi Iya. itu butuh stamina yang cukup. Nah, kalau seandainya orang tidak punya hasrat yang kuat, maka saya yakin tidak mungkin orang mau pergi haji. Nah, saya yakin bahwa Pak Kaceh waktu itu punya hasrat yang sangat besar untuk pergi haji. Makanya Iya, dilakukan sampai beberapa kali. Nah, betul. jadi saya pikir kita perlu berbagi dengan teman-teman, Pak, sharing pengalaman supaya yang belum pergi berhaji paling tidak tahu nanti kalau di sana itu gambarannya seperti apa, dapatnya apa di sana, supaya artinya kalau sudah ada pengalaman dari orang lain yang di-sharing, dibagikan, nah itu kan menjadi sesuatu yang berharga buat perjalanan dari orang-orang yang mau melakukan haji. Oke Pak, dilanjutkan Pak Kacih, silakan Pak. Baik, Pak. Tadi dari awal nggak itu rusaknya suaranya? Ya, enggak. Di mungkin 2 menit terakhir apa 1 menit terakhir itu Pak. Oh Suaranya, iya, 2 menit terakhir kayaknya. baik. Ya, Ya, melanjutkan. Jadi ketika itu saya punya hasrat yang kuat, ingin naik haji. Dulu saya rajin sholat, ya sebagaimana Ustadz, tidak pernah tinggal sholat dulu. Rajin, tidak ada ketinggalan sholat. Sholat terlambat sedikit, misalkan sedang ada gangguan dan sebagainya, dikodok, dikosor. Itu sholat itu dijamak, dicampur di apa namanya disatu-satukan. Untuk pergi ke Mekah ini memang tidak mudah, memerlukan biaya. Saya jual sebagian sawah saya, kambing saya, sapi saya jual dulu begitu untuk ongkos ke Arab. Makanya begitu sampai di Arab, saya sujud syukur bisa sampai ke Mekah. Itu yang pertama. Saya bangga bisa sampai ke Mekah, di sana bisa pegang Ka'bah, batu hitam itu yang di belakang saya. Nah, berangkat yang pertama, terus saya di sana pelajari, pulanglah dari Arab setengah 40 hari, ya di sana setelah melaksanakan tawaf, sa'i, lari-lari kecil, wukuf di Arafah, naik gunung ke Jabal Nur, ke Gua Hiro, tahu di sana. Bahkan saya sering sholat di Masjid Jin, di sana ada Masjid Jin hanya di Mekah. Ya, ada kampung jin. Jadi saya sholat di sana, yang menemukan yang pertama saya dapat cahaya 9 warna, dan itu saya pikir itu malaikat yang menemui saya. Ya, singkat cerita, pulang
dari Arab itu yang pertama pulang setelah tadi melakukan bagaimana kita ruku tawaf sa'i di sana sudah dilakukan, wukuf di Arafah, di Musdalifah, lewat Musdalifah. Jadi mohon maaf kalau ada yang hajian tidak sama dengan saya, ada kurang-kurang dikit karena cerita saya disingkat-singkat aja. Yang penting intinya orang jadi tahu, itu saja ya. Kalau tidak terlalu detil gitu, mohon maaf. Karena saya di sana juga tidak terlalu sesuai aturan kitab kuning ini. Memang di sini syarat rukunnya gangguan lagi. Nih di sini ini haji itu sangat ditentukan syarat rukunnya di kitab kuning, ya. Tapi kalau sudah di sana memang tidak terlalu detil ya. Tapi memenuhi syarat rukun karena yang mengajarkan syarat rukun haji itu ada di sini di kitab kuning ini. Nah, jadi orang berhaji ini melaksanakan kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Melaksanakan kitab kuning. Sinyal kedip-kedip. Biasa ini jin yang kepanasan ini biasa yang rusak sinyal. Maaf teman. Ya, jadi pulang hajian pertama ada kejanggalan, kok ada aneh, saya balik lagi tahun berikutnya. Berangkat lagi ke sana, di sana lamain dikit. Sambil saya mencari lagi dikerjain ini mana. Ya, di sana itu di Mekah itu saya sambil mencari uang lah. Apa saja di sana saya lakukan sampai pemandu haji karena saya sudah pengalaman dari hajian yang pertama. Yang kedua, saya jadi bekerja menjadi pemandu haji, mencarikan kambing-kambing, dam badal untuk hajian. Itu lumayan. Dari mulai haji yang pertama ke haji yang kedua itu, saya dapat untung makan tidur masih lebih itu uang sampai hajian lagi. Makanya haji itu adalah benar-benar panen. Ya bagi pengurus haji itu di sana benar-benar panen. Komisi-komisi dari urusan-urusan haji itu banyak. Di sana jadi pemandu haji. TKW aja, TKW kalau yang diurusin sama 500 rial ya. Yang ngurusin ke pemandu haji. Begitu. Bawa pakai mobil ya, pakai mobil HiS lah kalau di sini. Jadi saya ini menuntun orang hajian. Oh, senang betul orang. Kita mah ini ada yang ngerjain ini kedap-kedip ya. Benar-benar. Oke lah, kita lanjut ya. Kan? Waduh. Benar-benar ini. Ya, lagi dikerjain terus. Aduh. Nggak mau mendengar kebenaran. Ini ada yang ngerjain ini. Waduh, kurang ajar ini. Cobalah saya menyampaikan kebenaran ini daripada kalian menyembah berhala itu. Itu, berhala itu, berhentilah. Kalian mati masuk neraka. Dengar ini, saya kesaksian. Jangan diganggu-ganggu. Jadi ceritanya begini. Tawaf sa'i selesai, muter-muter batu hitam itu, Ka'bah, termuter 7 kali, itu namanya tawaf, muterin Ka'bah itu. Itu adanya di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya, di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, itu batu. Sambil berbunyi, la baik, Allahumma la baik, la syarika laka la baik, innal hamda wa ni'mata. Yang artinya begini, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu sambil muter Ka'bah ini. Apa aja dibaca, ada baca Quran, ada bacaan solawat dan sebagainya. Jadi dibaca sambil muterin Ka'bah. Yang dekat cium Ka'bah. Makanya Ka'bah itu dikerubutin orang di situ. Nah,
Saya berangkat yang kedua, saya penasaran, loh kenapa Ka'bah ini batu, kata saya. Saya disembah batu ini. Apa kata Tuhan? Ini baik kata manusia, tapi tidak bagiku kata Tuhan. Kamu sudah musyrik. Saya di situ istighfar. Nah, berangkat yang ketiga, saya khusus hanya untuk ngurusin orang yang umrohan. Di situ diurus semuanya, hotelnya, makannya, saya urusin karena saya dapat komisi. Itu, dapat komisi dari itu. Yang ketiga itu saya bisnis. Begitu ngurus-ngurusin orang haji, caranya begini-begini, syarat rukunnya, baca ini. Pokoknya banyak pekerjaan saya di sana. Setelah pulang ke Indonesia, ketika saya tawaf terakhir, Tuhan saya mau pulang, saya sudah tahu, sebenarnya ini saya sudah dapat ilmu di Jeddah, di Taif, di Lait, di Jijan, di Khobar, saya jalan-jalan. Yang ketiga itu, nanya-nanya sejarah-sejarah Nabi, waktu perang Taif bagaimana, saya cari tahu perang Taif, perang Aqabah, perang Ukub, saya tahu. Ya, setelah dapat ilmu, oh ternyata perang Badar, perang Uhud itu perjuangan Rasulullah ketika mau menaklukkan kota Mekah. Dulu kan kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke Yerusalem. Ternyata setelah dimenangkan oleh Muhammad, jadilah kiblat ke Mekah, ke Ka'bah ini. Kalau dulu belum. Jadi sesuai Quran ke Masjidil Aqsa. Nah ini ceritanya. Jadi pindahnya kiblat ke Masjidil Haram itu hasil peperangan besar. Nah, setelah itu saya pulang, waduh, saya ini ternyata dulu di masjid itu hanya menyampaikan tentang sejarah-sejarah cerita Arab, berdirinya negara Arab, kerajaan Arab. Waduh, kasihan saya ini. Makanya lebih baik menceritakan sejarahnya Indonesia kalau kita orang Indonesia. Cuman kalau menceritakan tentang perangnya Indonesia dengan Jepang, dengan Belanda, saya nggak ada yang bayar. Beda dengan menceritakan tentang Mekah. Setiap maulud Nabi, Isra Mi'raj, saya diundang dakwah, dapat ampau. Tapi kalau menceritakan Pancasila, tidak ada yang bayar. Ya, sama dengan sekarang juga. Tidak ada yang bayar, kecuali Tuhan Yesus yang bayar. Begitu. Jadi kalau saya menceritakan nasionalisme, dulu nggak ada yang bayar. Dan yang saya ajarkan dulu di masjid itu adalah bahasa Arab. Puji-pujian bahasa Arab, sholawat. Sholatullah, salamullah. Ala toha Rasulullah. Sholatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah. Ala toha Rasulullah. Ketika saya sudah sadar, ternyata Rasulullah itu namanya Toha. Dan Habibillah itu namanya Yasin. Saya cari Rasulullah namanya Toha di Al-Quran. Tidak ada. Muhammad bin Abdullah di Al-Quran juga tidak ada. 2 kalimat syahadat saya cari di Quran. Tidak ada juga. Setelah hati saya sadar, ternyata adanya di kitab kuning ini. 2 kalimat syahadat, Muhammad utusan Allah, Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Ternyata adanya di kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan manusia. Selama ini saya ternyata menjalankan perintah manusia yang bisnis menjual kitab kuning seperti ini. Ya. Jadi itu singkat ceritanya ketika pengalaman di Mekah. Makanya untuk apa ya ke Mekah, manfaatnya apa? Sementara Al-Quran tidak mengatakan orang ke Mekah itu dosanya diampuni. Tapi dulu saya mengajarkan bahwa mencium Ka'bah itu bisa menghapus dosa. Karena di sini ada hadisnya. Ya. Karena dulu
Muhammad diutus sebagaimana dikatakan Sahih Muslim nomor 4222, di sini dikatakan, singkat ceritanya begini. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Batu Ka'bah itu dulu kepada Muhammad itu memberikan salam, katanya. Kata hadis ini. Kata hadis Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi nomor 3557, di sini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus, sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya. Jadi jelas Muhammad ini ternyata diutusnya oleh batu hitam itu. Diutus untuk mengaku menjadi nabi. Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi nabi setelah berumur 40 tahun. Yang pertama percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah adalah istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Janda 2 kali, orang terkaya di kota Mekah. Jadi Muhammad ini bukan dinubuatkan sejak kecil dia jadi nabi. Tapi dia mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, orang terkaya di kota Mekah. Jadi disitulah Muhammad punya modal mengaku menjadi nabi, mencari pamor. Jadi Muhammad bin Abdullah itu seorang pemimpin negara di kota Madinah. Dia sebagai pemimpin pemerintahan, juga pemimpin agama. Nah, sejak itulah munculnya agama Islam. Agama Islam disebarkan ke seluruh dunia dengan menggunakan kitab kuning itu. Jadi yang mengarang kitab kuning itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Makanya yang banyak tingkahnya di Indonesia ini orang-orang Yaman. Kayak Rizik Syihab, itu kan keturunan Yaman. Makanya di ini banyak tingkah, mau menerapkan hukum syariat Islam. Jadi sekarang bangsa Indonesia dengan adanya channel YouTube ini, semua kebohongan terbuka. Jadi mengaku cucu Nabi udah kebongkar. Orang sudah mulai pada cerdas. Ya, yang mengaku cucu Nabi runtutnya jadi dari mana, Muhammad sendiri kepada Ismail tidak nyambung. Karena ini hanya cerita kitab kuning ini. Ya. Ini dunia harus tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu tertulisnya di kitab kuning, di kitab karangan itu tadi. Dan ke Mekah itu hanya muter-muter batu hitam itu, ya, batu hitam. Kemudian naik gunung ke Jabal Nur, lempar-lempar batu di sana, batu kerikil. Udah ngejemur di Arafah, pulang ke Indonesia, punya peci putih. Nah, ini bukti bahwa orang haji biasanya pakai peci putih. Ini mahal ini. Makanya kalau tidak panggil haji, awas. Dan sorban ini juga banyak di Tanah Abang. Beli aja Tanah Abang. Sorban Arab. Kalau sorban Arab kan merah. Getrah. Pakai getrah. Getrah yang pakai begitu. Ya dulu saya senang banget ke Arab-Araban. Tapi setelah menyadari, ogah saya. Kenapa sekarang penampilan masih dipakai? Ya nggak apa-apa, hak saya. Karena ini tidak beragama Islam. Bebas. Ya, yang beragama itu orangnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Islam itu adalah politik dari Arab. Agar Indonesia itu tunduk kepada aturan Arab. Makanya orang yang mengutamakan Islam itu mengutamakan politik. Politik bisnis. Dia nggak nyadar. Islam harus diutamakan. Kalau bagi saya, Pancasila itu yang harus diutamakan. Kemerdekaan Indonesia itu yang diutamakan.
Karena tanah suci menurut saya adalah tanah suci Indonesia, bukan Arab. Kenapa? Karena Muhammad sendiri tidak ada dikatakan Muhammad suci. Ya, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma di akhirat. Coba saudara yang beragama Islam berpedoman Quran, buka Quran. Apakah ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah? Tidak ada. Karena yang mengatakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu orang yang mengada-ngada. Seperti Ustadz Somad, Yaya Waloni, yang belum tahu, yang belum pernah hajian. Makanya ceritanya pada ngelantur. Jauh dari konsep kebenaran. Dongeng. Maaf, kalau nabrak gogok mereka ceritakan di depan jemaat. Padahal itu hal-hal yang tidak penting bagi saya. Tapi bagi orang yang penting lucu dah. Ketawa, ditonton. Cekakak, cekikik, kanan kiri. Ya, jadi bangsa Indonesia ini ratusan tahun udah diceramahin cerita tentang perang di Arab. Jadi tidak ada ustadz yang menceritakan sejarah perangnya Indonesia, memerdekakan Indonesia. Tidak ada. Karena kalau cerita itu kurang menarik. Beda dengan bahasa Arab, bahasa asing. Oh, seolah-olah bahasa Allah. Makanya saya bongkar semua kebohongan itu. Ternyata Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Begitu. Jadi saya pulang dari Arab setelah mendapat petunjuk dari Tuhan. Saya ketika setelah sa'i bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sanalah saya bertemu Tuhan Yesus. Rambutnya hitam, mengkilap, wajahnya ganteng, rambutnya ikal. Itu yang memotong rambut saya waktu hajian. Sholat di samping saya, kanan kiri dengan saya. Waktu itu sholat bareng, takbiratul ihram bareng, berdiri ruku sujud bareng. Nah, ketika saya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dia sudah tidak ada. Pas tengok sudah ada dekat Ka'bah sana. Saya pikir ini orang malaikat atau apa. Waktu sholat kok bareng kok assalamualaikum terakhir ke kiri, dia nggak ada. Dilihat sudah di depan muter-muter jalan-jalan Ka'bah. Nah, di situ saya ternyata itulah Tuhan Yesus. Nanti di Indonesia ketemu. Betul, saya ketemu ketika saya memanggil nama Yesus sekarang, saya disembuhkan Tuhan dalam segala hal. Saya dipulihkan Tuhan dalam segala hal. Nah, pulang dari Arab yang terakhir, bapak saya mengalami sakit keras. Dokter sudah tidak sanggup untuk mengobati, tidak ada obat yang mempan. Hanya doa di dalam nama Yesus disembuhkan. Maka kalau ada saudara yang sekarang sakit, angkat tangan di HP saudara atau di layar TV saudara, maka sakit saudara akan disembuhkan. Malam ini yang percaya tumpang tangan di HP-nya, maka akan disembuhkan segala penyakit dan dilepaskan dari segala kesusahan. Beban-beban yang ada, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara akan diselamatkan. Amin. Mungkin itu Pak Yusuf cerita. Haleluya. Ada tambahan kita diskusikan. Puji Tuhan. Ya, oke Pak. Saya mau tanya dulu sedikit nih Pak sebelum kita diskusi dengan teman-teman ya. Itu potong rambut itu manfaatnya apa ya Pak waktu itu Pak? Manfaatnya itu melakukan syarat rukun aja. Syarat rukun aja harus potong rambut. Yang disebut tahallul itu. Begitu ya. Tapi waktu Bapak punya rambut dipotong, Bapak bertanya nggak waktu itu? Dalam hati atau bertanya kepada orang? Oh, enggak, karena memang sudah ada diperintahkan di sini, di kitab kuning ini. Saya sudah tahu, jadi nggak bertanya, tinggal lakukan aja. Gitu. Nah, yang si malaikat itu, yang motong rambut saya, tadinya kan puteran, karena belum, saya minta potong rambut, orang lain, saya minta potong rambut ke teman-teman, oh saya juga belum, kalau yang belum motong rambut, jangan motong punya orang, gitu. Jadi, nah, dalam hati saya, oh pulang satu putaran lagi, balik lagi. Potong rambut itu lari kecil lagi. Potong rambut itu bukan dalam artian supaya rapi begitu Pak, maksudnya? Supaya rapi potongan rambutnya atau memang hanya persyaratan untuk suaranya Pak, sinyalnya beribadah? Hah? Ya. Halo, bisa dengar Pak Kaceh? Iya Pak. Iya. Ya. Jadi maksud saya begini Pak, Bapak bisa ceritakan potong rambut itu tujuannya supaya rambutnya kelihatan rapi
atau cuma sebagai syarat di dalam sebuah ibadah gitu? Waduh, suaranya gini. Jadi potong rambut itu tujuannya yang menempati syarat rukun aja, Pak. Syarat rukun yang tertulis di kitab kuning ini. Oh Itu gitu aja, ya. Pak. Jadi Saya tidak mengerti harus bagaimana, ada alasan apa. Ya ternyata potong rambut itu punya tujuan. Nah, setelah potong rambut yang 7 kali potong, karena tidak rata, akhirnya digundul di barbershop. Ternyata setelah terpikir sekarang, ternyata kecerdikan orang Arab agar perusahaan barbershop di sana itu laku. Jadi lumayan kan, satu kepala itu waktu itu 35 rial. 35 rial kali 3 udah sekitar hampir 100 ribuan lah, begitu kalau dirupiahkan. Jadi barbershop, perusahaan barbershop yang ada di sana memang cerdik orang Arab untuk bisnis. Semua dibisniskan. Kerikil dibisniskan, air jam-jam dibisniskan juga. Ya di sana sih satu jelekan besar cuma 5 rial ya. 5 rial itu kalau kali 3 15 ribu lah. Begitu. Ya. Nah, ke sini lagi ada lagi yang mitos, yaitu pelepah korma bisa mengurangi siksa kubur. Nah, dengan tujuan, kenapa ada hadis seperti itu? Kalau tidak ada keburu YouTube, kebongkar dari YouTube, mitosnya pelepah korma biar laku nanti diambilin sama orang Indonesia itu. Begitu. Jadi punya tujuan dia, ternyata potong rambut, terus buat kerikil, punya tujuan. Jadi agar semua orang itu kerikil yang di sana itu laku. Setiap hajian laku itu kerikil, Pak. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, tujuannya melempar pakai kerikil itu apa, Pak, tujuannya, Pak? Tujuannya itu balang jumroh itu melempar setan, melempar iblis. Tapi logika kita kalau sehat, maka waktu lempar saya pikir, loh kenapa saya dijadikan kayak anak kecil oleh orang Arab gitu. Muter-muter batu, cium batu, lempar-lempar batu. Saya di situ berpikir, loh kenapa saya kayak anak kecil? Waduh. Saya bilang ini pasti sadar nih. Begitu. Jadi lempar-lempar kerikil itu sejarahnya adalah Ishak yang katanya Ismail mau dikorbankan. Tapi di dalam hadis Musnad Ahmad nomor 2658 ini jelas. Yang dikurbankan adalah Ishak. Sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Al-Aqabah. Lalu setan menampakkan diri kepadanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Setan itu pun hilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Wusta. Setan itu pun menampakkan lagi. Lalu Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil. Nah 7 sama 7 udah 14. Lalu setan itu pun menghilang. Kemudian Ibrahim mendatangi Jumrah Quswa. Setan itu pun menampakkan kembali. Lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Jadi 7 kali 3, 21, 24 ya. Lalu setan itu pun menghilang. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putra Ishak, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah aku agar tidak berontak sehingga darahku mengenaimu ketika engkau menyembelihku. Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim mengambil pisau dan hendak menyembelih, diserukan dari belakangnya, hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Jadi cerita balang-balang batu itu dari mimpi. Terinspirasilah dilakukan oleh para jemaah haji. Jadi ini mimpinya Ibrahim. Begitu. Oh gitu ya. Jadi itu dari mimpi Pak Yusuf. Dari mimpinya Ibrahim. Tapi waktu jemaah mau melakukan lempar kerikil itu dikasih tahu nggak bahwa itu dasarnya karena mimpinya Ibrahim?
Oh tidak Pak, tidak. Karena ini sudah terkonsep di Kitab Kuning ini. Hanya gitu melakukan ya. kewajiban aja. Syarat rukun. Hmm. Begitu. Udah Nah, terkonsep Pak. batu-batu itu didapatkan dengan cara diambil dipungut dari tanah apa bagaimana, Pak? Apa dibeli? Iya, iya dipungut dari tanah. Jadi pengangguran-pengangguran di sana itu mungutin lalu jualin itu. Oh, Jadi dijual para berarti jemaah haji batu-batunya itu ya? ada yang beli, ada yang juga yang mungut gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang politiknya orang Arab begitu pinter. Agar pengangguran di sana yang menguti batu lah pada musim haji jualan batu, dia batu kerikil. Lumayan. Ada Hmm. juga yang membopong orang yang kurang sehat, dipikul, itu bayar juga, ada bayarannya. Jadi Gitu. semuanya saya perhatikan itu semuanya banyak bisnisnya. Makanya agama Islam itu Hmm. politik bisnis gitu. Iya, iya, Saya iya, iya. simpulkan bahwa agama Islam ada politik is bisnis untuk menghidupi negara Arab. Hmm, hmm, hmm. Iya, Begitu iya, Pak Pak. Yusuf. Itulah cerita Baik. kajian yang sebenarnya. Mungkin kalau yang tidak mencari sejarah di sana nggak tahu cerita ini. Kalau saya kan mencari sejarah, kronologisnya bagaimana, sebab nuzulnya bagaimana, saya cari-cari tahu di sana, diselidiki. Waktu perang Taif, perang Khobar, perang Tabuk, ada tuh Pak beberapa kali perang di sana. Jadi ternyata dari cerita itu dibuatlah hadis-hadis, itu Sirah Nabawi, dibuatlah cerita-cerita perang itu agar menarik, begitu. Cuman setelah Nah, saya sadar, ngapain kalau air saya kalau air lanjut. Zam-Zam sendiri, Pak, itu maksudnya apa, Pak? Kok minum air Zam-Zam? Nah, menurut cerita air Zam-Zam itu dulu ketika Ibrahim itu tidak ada air, ternyata air itu katanya muncul dari kakinya Ismail waktu ditinggal di tanah padang pasir, kakinya ngejog-ngejog tanah keluar air. Itu waktu itu kehausan, Hmm. Siti Hajar tidak menemukan air waktu itu, putar-putar, makanya dijadikanlah tawaf, sa'i lari-lari itu Safa Marwah, lari-lari nyari air. Nah, di dekat Ka'bah itulah Ismail ditaruh di situ dulu, terus kakinya ngejog-ngejog anak kecil langsung keluar air. Nah, di situ cerita dongengnya. Tapi setelah sekarang banyak kejanggalan, itu hanya cerita saja. Begitu Pak Yusuf. Hmm. Ya, ya, ya. Baik, baik, Pak. Baik. Terima kasih Pak Aceh atas sharingnya ya.